Ya. Shalom. Shalom. Kita akan mulai KW online. Kita persiapkan hati kita mau menyembah, memuji Tuhan. Mari kita pujikan hanya ini Tuhan kerinduanku. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hati ini kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, Bapa-Lau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Sembahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Hanya ini Tuhan persembahanku. Haleluya. Ku persembahkan hidupku sebagai alat-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, ku persembahkan hidupku. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, sebab Kau Allahku yang besar, Allahku yang ajaib. Haleluya, bersyukur selalu, ku persembahkan hidupku. Haleluya, haleluya. Oh, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan persembahan yang berkenan padamu, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan ini kami sudah memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan,
Kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biar Tuhan Kau urapi segalanya hanya daripada-Mu saja ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Segala puji syukur Kau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di mute. Udah. Oke. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oke. Kembali kita berjumpa lagi di sini, di KW ini. Terima kasih saya kembali diberi kesempatan dan kepercayaan untuk sharing firman Tuhan bersama ibu-ibu yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan dengan taat dan setia. Setiap kali ada Zoom di KW. Jujur, saya senang berada di antara kalian semua, di tengah-tengah ibu-ibu yang takut dan taat akan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Matius 5 ayat 6, itu berkata bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Maka Tuhan tidak melihat jumlah kita yang berkumpul di Zoom ini. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk itu, seperti firman berkata, 2 atau 3 orang berkumpul bersama, maka Tuhan hadir. Amin. Di sini saya belajar untuk sharing firman Tuhan tentang kesabaran atau sabar. Kata sabar terdiri dari 5 huruf. S-A-B-A-R, sabar. Mudah ya ngucapin, tapi masuk dalam praktek itu sulit sekali. Apakah ibu-ibu juga merasakan seperti itu? Kalau saya juga merasakan, kalau sabar itu memerlukan pengorbanan. Kita tidak bisa gampang sekali mengatakan bahwa saya sabar, tapi untuk menjalani kesabaran itu sulit. Tapi kalau kita diimbangi dengan kasih Tuhan, maka sabar itu akan berlanjut dengan baik. Dengan bukan kemampuan kita bisa sabar, tapi karena firman Tuhan itu yang memberikan kita kesabaran. Prakteknya sangat berat ya untuk sabar itu, apalagi tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Untuk belajar sabar itu, dalam arti itu kita tidak mengikuti kemauan diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk memendam, menekan apa yang menjadi kehendak kita itu tidak dicetuskan, tetapi kita belajar untuk menahan. Menahan bukan karena kekuatan kita, tapi kita menahan karena Roh Kudus itu yang ikut berperan di dalam kehidupan kita. Kalau bukan kehendak kita ditekan seperti itu, rasanya ganjel ya di hati. Apa sih? Kayak contoh lah, kita tuh difitnah atau dikatain sama seseorang gitu yang tidak pada sebenarnya. Rasanya kita kan marah ya. Kepingin sih, aduh, apaan sih ini? Pingin banget kita tuh bisa membalas atau melawan atau membantah. Tapi karena kita yang sudah memiliki firman Tuhan, memiliki Roh Kudus itulah yang menjadi rem kita, menjadi filter kita, sehingga kita bisa bertahan dan sabar, terus sabar. Sekalipun air mata yang keluar, air mata yang berbicara, tapi kita tetap bisa sabar. Bukan karena kuat gagah kita yang berlaku, tapi Roh itu yang memberi karena kekuatan untuk belajar sabar. Seperti yang saya alamin, saya di sini tuh lama, termasuk mau 7 bulan. Saya harus sabar. Sabar kenapa? Saya harus mendengar berita-berita pandemi, bukan karena saya takut, bukan, tapi karena ini loh, situasi di Jakarta itu masih rawan. Teman-teman juga bilang, jangan balik dulu, kalau bisa jangan balik dulu, karena kita kan usia rentan ya. Jadi kita harus bertahan dan sabar, menekan semuanya. Apa yang ada di hati ini kita tekan, kita tahan. Itu nggak mudah loh.
Di sana saya mempunyai anak juga, di sini anak. Dari sini kan sudah berkeluarga, saya lebih tenang. Di sana belum berkeluarga. Bagaimana hati ini? Hati seorang ibu berbicara. Di sana anak masih sendiri. Mau pulang, saya juga ada rasa takut. Takut di swab, takutlah. Sekarang lagi modelnya kan orang di swab itu bisa dibikin surat-suratnya yang tidak sebenarnya. Jadi orang yang tidak pandemi, tidak COVID, bisa dibilangin COVID. Karena apa? Mereka mungkin mendapat uang. Jadi kita nggak bisa dah. Apa yang kita ada di dalam hati ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia itu sudah semakin jahat, dunia itu sudah semakin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus jujur, kita harus berjalan di dalam kebenaran, kita harus jalan di dalam terang. Seperti firman Tuhan juga berkatakan, kenapa kita harus berjalan di dalam terang? Dalam Mazmur 119 ayat 103, benar. Jadi berkata juga bahwa firman itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi patokan kita sebagai anak Tuhan itu adalah apa? Firman Tuhan. Firman itulah yang membuat kita menjadi bisa berjalan di dalam terang. Terangnya Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kayak contoh lagi, di dalam pandemi ini serba susah. Kita mengalami, semua mendunia sudah mengalami krisis. Jadi iman kita pun bisa menjadi krisis juga kalau kita tidak sungguh-sungguh bergantung sama firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh datang di saat teduh. Bahkan kita tidak sering-sering untuk baca firman Tuhan, seperti Bapak Gembala sendiri, Stefanus bilang, kita harus sungguh-sungguh fokus dengan Tuhan. Rajin-rajin baca Alkitab. Karena apa? Dari situlah kita mendapat satu kekuatan untuk menghadapi situasi dunia yang sangat buruk. Semuanya anjlok, semuanya krisis, semuanya minus. Dari firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi kuat. Dari situ, secara daging, kita harus bangun pagi, kita harus bersaat teduh, kita harus baca firman berjam-jam. Itu satu apa sih? Namanya itu perobekan daging juga. Kalau kita banyak kerjaan yang lain, kalau kita memfokus ke sini, rasanya, aduh, gue belum selesai ya masalah itu, aduh, gue belum ini, gue belum itu. Banyak sekali yang belum kita selesaikan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan hati yang merindu, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa membagi waktu dengan baik. Saya pribadi banyak kekurangan, banyak tidak baik, tetapi saya belajar untuk menjadi lebih baik. Dan di usia-usia kita yang lanjut ini, kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan dengan teguh, kita tidak bersama dengan Tuhan terus, kita tidak akan mampu melewati hari demi hari ini. Apalagi sekarang saya sudah sendiri, tidak ada om lagi, tidak ada suami lagi. Siapa yang bisa menolongin saya? Hanya Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Jadi dari sinilah saya belajar terus beradaptasi dengan kesendirian saya, beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini, dan saya juga harus minta hikmat terus sama Tuhan, sampai saya setiap kali saya berdoa, saya minta supaya Tuhan berbelas kasihanlah kepada aku, berkemurahanlah kepada aku ini Agnes, aku hanya mohon belas kasihan dari Tuhan, supaya aku bisa tetap teguh berdiri, tetap bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan tetap bisa menyembah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup. Sanggup apa? Sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak kita, tapi tidak semuanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tidak semua itu akan dikabulkan oleh Tuhan, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting apa? Berserah hidup ini. Belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Situasi pandemi ini juga itu adalah ujian iman bagi kita. Kita jangan mau kalah, ibu-ibu. Situasi yang tidak baik, mungkin kalau di daerah ini masih termasuk baik. Kerjaan masih bisa berjalan dengan, ya begitu aja, lebih aman daripada di Jakarta. Disinilah letak kita apa? Kita menghadapi segala sesuatunya itu, jangan dengan kekuatan kita. Kita harus bersandar kepada kekuatan dari Roh Kudus, kita harus bersandar kepada firman Tuhan, yang akan menuntun kita setiap hari. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, saya rasa semua masalah itu akan menjadi ringan bersama Roh Kudus. Yang penting apa? Hati kita
selalu ditujukan kepada pribadinya dia. Karena dia yang sudah menebus kita, dia sudah memberi hidup kita. Dan kita bisa sampai saat ini, berarti Tuhan yang ikut mengiringi perjalanan hidup kita. Nggak mungkin Tuhan membiarkan kita, apalagi saya. Tak mungkin Tuhan itu biarkan saya di dalam suami sudah diambil, sudah dibawa pulang kepada Tuhan, dia sudah bawa pulang, lalu dia biarkan saya sendiri. Nggak mungkin. Karena apa? Tuhan, dalam firman Tuhan kan bilang, Tuhan tidak akan membiarkan kita dengan membiarkan kita sendiri dalam kekurangan kita, tapi Tuhan akan mengiringi dan memeluk kehidupan saya. Seperti dalam Ulangan 31 itu saya suka sekali dengan ayat itu, ayat 8. Tuhan selalu berjalan depan saya, Tuhan selalu mengiringi saya, dia selalu pegang tangan saya, dimanapun saya berada. Apapun yang saya lakukan, dia tidak pernah membiarkan saya sendiri. Dan dia selalu memegang tangan saya. Saya berterima kasih, saya mempunyai Allah yang hidup. Allah yang sanggup. Allah yang bisa. Sekalipun kita saat ini, orang-orang melihat saya, kamu kuat ya? Kenapa kamu kuat? Karena saya punya Allah yang hidup. Allah yang selalu mengasihi saya. Setiap kali saya mengadu kepada dia. Tiap pagi sebenarnya, waktu ada suami, saya selalu sharing firman Tuhan, sharing, selalu dia beri saya masukan, beri saya nasihat, memberi saya, pokoknya kita suka duka selalu bersama. Tapi saat ini saya tidak bisa lagi. Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa mengerti saya, mengerti apa yang saya alami. Sekalipun saya punya anak, punya mantu yang baik, punya cucu lucu-lucu, tapi mereka tidak ngerti apa yang kurasakan di dalam ini. Karena separuh jiwaku sudah hilang. Tapi saya tidak boleh terpuruk terus, saya tidak boleh hancur terus. Saya harus bangkit. Saya harus bangkit, saya harus terus berjalan. Yaitu, firman-Nya adalah tongkat bagi saya, gada bagi saya. Udah saya terus maju. Amin. Terima kasih, saya selalu sama Tuhan Yesus. Kita saat-saat seperti ini juga kita tidak boleh terus rapuh karena masalah-masalah sehingga sukacita kita itu direnggut. Ya, dengan kekuatan dari Roh Kudus, untuk itu kita harus intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan kita bisa dapat baca dalam Mazmur 63 ayat 9. Ya. Terus kita jangan sampai melupakan segala kebaikan dan kebesaran Tuhan. Tetap pujilah Tuhan, tetap kita harus berseru, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Itu pun dalam Mazmur 103 ayat 2. Nanti kalau mau dibaca bisa. Dunia sudah semakin gelap. Kita harus belajar untuk bersabar, terus bersabar dan bertekun dengan Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk baca firman Tuhan, Ibu-ibu. Itulah kekuatan kita. Ya. Dan jadi hanya firman Tuhan dan terang yang menerangi jalan yang gelap kepada firman Tuhan itu yang akan menerangi, memberi pengertian kepada kita juga. Di Amsal 3 ayat 5 juga bisa dibaca, dan Lukas 21 ayat 19, kalau kita bertahan dalam situasi seperti ini, maka kita akan memperoleh hidup. Itu janji Tuhan. Jadi, ibu-ibu harus sabar menghadapi pandemi ini, karena orang sabar adalah salah satu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22. Orang sabar disayang Tuhan. Sekian firman Tuhan, nggak bisa panjang lagi. Sudah bukan? Terima kasih. Tuhan. Saya bawain doa penutup dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik saat ini Tuhan. Hamba sudah menyelesaikan apa yang hamba beritakan Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi ibu-ibu, dan menjadi satu rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah sharing Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Firman yang singkat begitu luar biasa. Tidak mudah menjadi orang yang sabar ya. Sangat tidak mudah menjadi orang yang sabar. Orang ngomong apa terserah gitu, sabar gitu. Itu ya bisa kita lakukan, tapi kita aslinya yo getem yo. Aslinya nggak bisa terima hati ini pasti, tapi kayak
Oh, sabar. Pasti kita ada di satu titik pas lagi ngalamin masalah itu, pas lagi ngalamin hal itu gitu. Pasti kita bakal inhale, exhale gitu. Iya Tuhan, sabar, sabar pasti kayak gitu ya. Nggak gampang. Sama sekali nggak gampang jadi orang yang sabar, nggak gampang jadi orang yang nerimaan gitu ya. Pasti semua ya, setiap dari kita pasti pernah mengalami hal ini gitu. Sharingannya begitu luar biasa. Memang betul ya. Kalau kita pikirkan apa ya? Kalau kita pikirkan mau nggak terima atau apa segala macam, pasti saya sendiri mengalami sama gitu. Tapi apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan aturkan buat kita itu pasti sudah yang terbaik buat kita. Mengajarkan kita, oh dengan kejadian seperti ini kita dilatih untuk sabar lagi. Dengan kejadian seperti ini kita dilatih Tuhan supaya apakah kamu bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Atau kamu malah pergi meninggalkan aku? Pasti kan Tuhan menilai kita dari situ. Dengan masalah kita lebih dekat sama Tuhan, atau dengan masalah kita malah pergi dari Tuhan. Kan pilihannya cuma dua. Nggak bisa kan kayak, ya udah ada masalah, nggak ada masalah, hidup kita flat gitu. Nggak ada yang kayak gitu ya. Pasti jadi dekat apa jadi jauh. Kan cuma ada antara dua itu ya. Ya, puji Tuhan, kita sangat bersyukur, berterima kasih untuk sharingan yang begitu luar biasa. Kayaknya kita semua saling menguatkan ya satu sama lain, saling menasehatkan juga. Kalau dari kita sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai ibu, kalau melihat suami kita, melihat anak kita, kalau mau marah atau apa segala macam, atau mengalami sesuatu yang pengen marah, pengen teriak, pengen apa, kita di sini hari ini diingatkan Tuhan, ayo kita menjadi ibu-ibu yang selalu dapat mengingatkan orang untuk ayo sabar, kan gitu ya. Gitu. Puji Tuhan, kita berterima kasih kalau firman ini begitu luar biasa, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pegangan bagi hidup kita. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Seperti biasa, yang pertama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita agar kiranya segera dipulihkan, vaksin juga dapat segera keluar, walaupun beritanya ya masih simpang siur apa segala macam, tapi mari kita terus berdoa agar kita tetap secepatnya dapat kembali hidup normal seperti sedia kala. Di sini saya minta tolong Ibu Dewi. Ibu Dewi berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ini saya sudah unmute, minta tolong diklik ya. Jangan di suaranya, bisa? Ya. Lalu kemudian untuk kita, untuk seluruh jemaat kita, kiranya semua diberikan kekuatan sama Tuhan. Puji Tuhan, 2 minggu sudah kita beribadah secara offline, tidak ada masalah apapun. Mari kita terus berdoa, 2 minggu ke depan Tuhan kumpulkan orang lebih banyak lagi, maksudnya bergantian ya, dengan kapasitas yang ada. Kiranya tidak sampai ada kejadian-kejadian yang merugikan kita, agar gereja kita terus dapat beroperasi. Di sini saya minta Ibu Lucy. Ya, lalu nanti terakhir saya akan tutup dalam doa. Mari Ibu Dewi, kita satukan hati kita dalam doa. Haleluya Yesus. Ibu Dewi. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, dan masih saling mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, kiranya Engkau menjaga negara kami Indonesia ini Tuhan, agar segera virus ini segera berlalu Tuhan, supaya kita bisa hidup normal dan bisa kembali menjalankan aktivitas kami dengan sedia kala Tuhan. Tuhan, berkati juga gereja-gereja yang mungkin saat ini masih tutup atau belum bisa ibadah seperti biasanya Tuhan, karena terkendala virus ini juga Tuhan. Engkau yang menjamah mereka semua Tuhan, kiranya mereka tetap bisa ibadah seperti biasa walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini dan kami serahkan bangsa Indonesia ini kepada
kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami layak bersyukur kepadamu Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu, untuk semua yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami untuk kami tetap bersabar ya Bapa dalam keadaan apapun. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau memberikan dalam kehidupan kami, Engkau memberikan kemampuan untuk kami bisa melakukan, yaitu tentang kesabaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah menegur kami, Engkau memperingatkan kami untuk kami terus mengejar, yaitu buah-buah roh, salah satunya adalah Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Agnes ya Bapak. Engkau tahu Tuhan keadaan Ibu Agnes ya Bapak. Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi. Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberkati putri-putrinya. Engkau memberkati seluruh keluarganya. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun beliau berada, Tuhan pakai menjadi saluran berkat ya Bapa. Terima kasih. Lanjutkan karya-Mu atas Ibu Agnes ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan masa penuh harapan atas keluarga Ibu Agnes ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala sekeluarga. Engkau pakai lebih hari lebih, Engkau menyertai Bapak. Banyak jiwa menangkan setiap anak-anak-Mu Bapa, dan kami boleh digembalakan pada padang rumput yang terima kasih Tuhan. Tambahkan hikmat atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengurus dalam DPT Mojokerto. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan roh takut akan Engkau. Sehingga Tuhan kami bukti ya Bapak. Komisi yang Tuhan ada, baik itu sekolah minggu, baik itu youth, baik itu kaum pria, kaum wanita, Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberi terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sudah kami jalani. Mari lanjutkan karya-Mu Tuhan. Engkau memberkati gedung, Tuhan memberkati pemilik gedung ini Tuhan. Dan kami percaya Yesus berkat-Mu melimpah Tuhan atas hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang senantiasa Tuhan memberikan hidupnya, memberikan hartanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati seluruh majelis-majelis yang ada, seluruh pengerja-Mu, seluruh full time yang ada, seluruh hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan sendiri yang menopang beliau. Amin. Sendiri yang menilik mereka Tuhan. Engkau yang membebat hati-hati yang terluka. Tuhan yang menjamah hati-hati yang susah. Tuhan memberikan penghiburan ya Bapak. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, karya-Mu nyata atas gereja-gereja-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, untuk saat ini dan seterusnya, kami boleh beribadah dengan tenang. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Engkau cukupkan, Engkau perlengkapi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah komunitas saat ini ya Bapak. Lanjutkan karya ya Bapak. Berikan kami hati-hati hamba yang senantiasa boleh melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami percaya Engkau Allah Juru Selamat kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Iya. Kau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Seberapa yang ada pada ibadah online hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengajarkan kami untuk dapat hidup sabar. Engkau mengajarkan kepada kami untuk bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi segala peristiwa yang terjadi bagi kami. Kami tahu Tuhan hal itu tidak mudah bagi kami. Tidak ada yang bisa menahan diri untuk sabar. Tapi kami percaya Tuhan, hanya bersama dengan Engkau saja kami bisa menjadi manusia, kami bisa menjadi seorang wanita yang lebih sabar lagi dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Tuhan, inilah kami dalam segala kekurangan kami, dalam segala apapun yang kami hadapi. Engkau yang tahu Tuhan, segala pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menyertai kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Ina yang telah melantunkan pujian yang begitu indah bagi Engkau. Mempersembahkan hidup kita untuk Engkau, mempersembahkan diri kita, jiwa kita, segenap hati kita untuk terus melayani Engkau seumur hidup. Kiranya Tuhan berkati Ibu Ina dan keluarganya, berkati apapun yang dikerjakannya, kiranya Engkau yang buka jalan atas semua usahanya, atas segala pergumulannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus memakai kehidupan Ibu Ina seumur hidupnya. Juga kami berdoa bagi Ibu Agnes yang telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Tuhan yang tahu apa yang dihadapinya, Tuhan yang tahu apa yang dialaminya, Tuhan yang tahu isi hatinya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berserta dengan Ibu Agnes. Engkau akan menyertai perjalanan hidup Ibu Agnes. Mulai dari sampai nanti kelak suatu hari nanti bertemu kembali dengan Engkau. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau baik. Kami percaya apapun yang Engkau rancangkan itu baik. Dan kami tidak menyalahkan Engkau atas apapun yang terjadi pada hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, inilah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa. Saya teringat di sini secara khusus bagi Ibu Ketua Kaum Wanita, Ibu Retno. Baru minggu lalu Engkau telah perpanjang usianya pada tanggal 16. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati Ibu Retno. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kaum wanita kita mungkin hanya bisa beribadah secara online, mungkin tidak ada kegiatan-kegiatan khusus yang dapat kami kerjakan seperti biasanya. Tapi inilah rencana yang terindah. Engkau tetap pakai Ibu Retno dalam memimpin kami, memimpin ibu-ibu semua dalam kaum wanita. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat-Mu agar menjadi ketua yang bijaksana, agar menjadi seorang ibu, seorang istri yang berguna, yang menyenangkan keluarganya. Secara umum kami berdoa bagi ibu-ibu yang hadir pada ibadah online sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai setiap ibu-ibu yang hadir bersama dengan keluarganya. Juga walau nanti yang akan menonton melalui offline, Tuhan juga akan menolong, memimpin dan menyertai. Apapun yang dikerjakan, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya Engkau kumpulkan kami dalam ibadah-ibadah KW minggu-minggu mendatang. Entah sampai kapan ibadah kami akan terus berlanjut seperti ini. Tapi Engkau yang tahu tanggalnya, Engkau yang tahu waktunya. Dan ketika saat itu tiba, kami percaya Tuhan, Engkau telah mendewasakan rohani kami. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Inilah ibadah kami. Pada sore malam hari ini, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.